Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, tentang hak-hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama kita akan membahas hak cipta. Apa sih hak cipta? Jadi, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita lanjut ke pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta, seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pemegang hak cipta, pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Sifat hak cipta. Yang pertama, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Hak cipta tidak dapat disita. Lisensi hak cipta. Izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu. Ciptaan yang dilindungi. Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup: pertama, buku, program komputer, pamflet, pewajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima, drama atau drama musikal, tarian, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Yang keenam, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni patung, kolase, dan seni terapan. Yang ketujuh ada arsitektur, kedelapan ada peta, 9 seni batik, 10 fotografi, 11 sinematografi, 12 terjemah, tafsir, pengarampai, database, dan karya hasil pengalih wujudan. Lanjut mengenai hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi, hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak moral, hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta telah dialihkan. Hak terkait, hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku, produsen rekaman suara, lembaga penyiar. Lanjut ke pelaku. Pelakunya yaitu seperti aktor, penyanyi, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklarasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklore, atau karya seni lainnya. Produser rekaman suara, yaitu orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lainnya. Lanjut lembaga penyiaran, yaitu organisasi penyelenggara siaran berbentuk badan hukum
yang melakukan penyiaran suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik. Lalu kita bahas mengenai hak eksklusif bagi pelaku. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara atau gambar pertunjukannya. Hak eksklusif produser rekaman suara. Produser rekaman suara mempunyai hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi. Lanjut ke hak eksklusif lembaga penyiaran, yaitu lembaga penyiaran yang memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan atau menyiarkan ulang karya siarannya. Sekarang kita bahas mengenai pelanggaran hak cipta, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Nah, dan ini bentuk pelanggaran hak cipta versi IKP. Yang pertama ada pembajakan, yaitu memperbanyak ciptaan orang lain tanpa izin. Yang kedua ada plagiat, yaitu mengambil atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri. Dan ini bentuk pelanggaran hak cipta versi Asiri. Yang pertama ada counterfeit, yaitu memperbanyak album yang lagi laku di pasaran dengan meniru persis cover dan kemasannya. Yang kedua ada pirate, yaitu mengumpulkan lagu-lagu yang laku di pasaran dalam satu album atau album seleksi. Yang ketiga ada bootleg, yaitu merekam pertunjukan secara langsung atau live show. Kita lanjut, penyelesaian sengketa hak cipta. Yang pertama, pencipta atau ahli warisnya dapat mengajukan gugat ganti rugi atas pelanggaran hak cipta moral pencipta. Yang kedua, pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Yang ketiga, hak untuk mengajukan gugatan pencipta atau pemegang hak cipta tidak merugi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana pelanggaran hak cipta. Yang keempat, tindakan pidana bidang hak cipta dikategorikan sebagai tindakan kejahatan. Yang kelima, tindak pidana bidang hak cipta merupakan delik biasa. Nah, ini dia adalah contoh beberapa bukti mengenai hak kepemilikan atau hak cipta. Itu dia pembahasan kita kali ini mengenai hak-hak atas kekayaan intelektual. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.